Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita selalu panjatkan puji dan syukur kepadanya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Sahabat-sahabatku seiman yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan mengambil judul tentang menggapai sakinah. Ya, bagaimana sih caranya kita bisa menggapai sakinah? Ya, sakinah itu bisa dinikmati oleh siapapun saja, ya, tak terkecuali. Ya, khusus untuk manusia. Sakinah itu khusus untuk manusia ya. Selain manusia mungkin tidak ada. Jadi sakinah ya, apa itu sakinah? Kita udah banyak banget sering dengar orang bilang kalau terutama di pernikahan ya, kadang orang datang doakan semoga sakinah mawaddah warohmah. Nah, semoga sakinah mawaddah warohmah. Kita tuh sering banget dengar kata-kata sakinah digandeng dengan mawaddah, digandeng dengan warohmah. Nah, padahal sakinah di sini bukan hanya dalam perihal rumah tangga saja. Sakinah dalam perihal individu, kehidupan sehari-hari, dari berbagai dimensi kehidupan. Nah, itu sakinah juga termasuk ke situ. Sebenarnya apa sih sakinah itu? Nah, kita lihat dulu dari segi bahasa. Sakinah itu berasal dari kata sakana, yang artinya diam, tenang, dan tentram. Itu sakinah ya. Aina taskun. Nah, di mana kamu bertempat tinggal, di mana kamu tinggal, di mana kamu diam. Nah, itu sakinah, sakana. Kalau menurut Mu'jam Maqayis Lughoh, sakinah itu di dalam makna sakinah itu sangat dalam sekali ya. Ketika orang sudah menduduki posisi sakinah di dalam hatinya, ya, maka disitulah ada perasaan ridho, ada kepercayaan, iman, ada keyakinan. Kepercayaan itu lebih kepada belief ya, belief. Kalau keyakinan itu faith, iman, ya. Jadi dalam sakinah itu lebih dalam ya. Mungkin kalau di ajaran lain ada itu yang namanya mindfulness ya. Kalau mindfulness itu upaya untuk mendapatkan atau memperoleh ketenangan pikiran ya. Jadi untuk tetap konsisten melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan pada saat itu. Jadi tidak overthinking. Kalau mindfulness di ajaran lain seperti itu. Mereka biasanya mencapai mindfulness itu dengan cara meditasi, dengan cara healing. Ya healing itu ke tempat-tempat yang memang memberikan suasana kondusif untuk ketenangan. Bisa di pegunungan, di tempat yang sejuk, asri, dan sebagainya. Tapi kalau dalam ajaran Islam itu sakinah, ya, ini lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi. Seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Pada saat ayat ini turun, ya, pada saat itu adalah sedang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi muncul tuh
kondisi psikologis para sahabat yang luar biasa, yaitu apa? Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, keraguan. Ini gimana ini Rasulullah? Bagaimana nih tindakan Rasulullah selanjutnya? Seperti itu. Nah, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah, di dalam hati Rasulullah, di dalam hati para sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu. Seperti itu ya. Bisakah mereka memasuki Masjidil Haram dengan aman? Nah, pada saat itu. Apakah mimpi-mimpi Rasulullah itu akan terwujud? Nah, pada saat itu Umar bin Khattab mempertanyakan sikapnya Rasulullah. Maka turunlah ayat ini gitu untuk memberikan ketenangan di dalam hati mereka bahwa kalian akan memasuki Masjidil Haram itu dengan aman. Bahwa mimpi-mimpi Rasulullah itu akan menjadi kenyataan. Jadi tenang saja. Nah, jadi pada hakikatnya sakinah di dalam Islam itu ya benar-benar posisi hati yang benar-benar tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan. Ya pada awalnya memang manusia itu cemas itu wajar, ya. Gelisah itu wajar. Karena manusia itu adalah makhluk mikrokosmos, ya. Manusia itu memiliki akal, memiliki perasaan, memiliki ego, ya, atau emosi. Nah, itulah sebabnya terkadang manusia memiliki mood yang berubah-ubah. Itulah sebabnya juga iman seseorang juga bisa berubah-ubah tergantung pengetahuan, pengalaman, dan kondisi lingkungan pada saat itu. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu ya kalau manusia itu berbeda dari makhluk yang lainnya. Tapi jangan berdiam diri terus di dalam kegelisahan dan kecemasan itu. Harus segera dientaskan. Bagaimana caranya? Ya pertama pengetahuan. Pengetahuan kita tentang agama. Pengetahuan tentang agama itu penting sekali ya. Jadi anak-anak kita itu dari kecil harus benar-benar diberikan pondasi pengetahuan agama yang cukup ya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengetahuan sudah cukup tentang Islam, kayak situ akan mengalami proses-proses kehidupan ya yang menjadikan pengalaman lalu menjadikan sebuah keimanan. Ya. Biasanya orang-orang yang keimanannya itu bertumbuh ya, dia akan mengalami proses-proses ujian-ujian hidup ya yang diberikan Allah kepada dia. Nah, dan Allah akan terus membimbing orang-orang yang memang hatinya atau dirinya itu memang ingin sekali menjadi orang baik. Maka Allah akan membimbing ke jalan yang baik juga, seperti itu. Makanya di dalam sholat itu kita tidak boleh tidak membaca Al-Fatihah, harus membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama, kedua sampai rakaat keempat Al-Fatihah itu menjadi rukun dari sholat. Karena di dalam Al-Fatihah itulah sebenarnya doa-doa yang sangat dibutuhkan oleh kita. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kan kalau kita mengerjakan sholat, itu artinya kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, yang baik. Seperti itu. Jalan yang sesuai syariat agama Islam. Seperti itu ya. Jadi dibutuhkannya pengetahuan. Apalagi di keluarga kita ya, anak-anak kita kalau masih kecil-kecil tuh mulailah diajarkan tentang agama. Diajarkan tentang kisah-kisah teladan Rasulullah dan para sahabatnya, seperti itu. Ya. Agar keimanan itu bertumbuh terus gitu seiring proses perjalanannya waktu, seperti itu. Ya, kemudian membaca ayat sakinah. Nah, ada beberapa ayat sakinah ini bisa kita jadikan doa.
ya, ketika kita dalam keadaan gelisah, ketika kita dalam keadaan cemas, maka bacalah ayat ini dalam keadaan saat itu. Seperti yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau itu ketika dalam gelisah, ya, ketika dalam hatinya itu ada gelisah dan tidak tenang, maka beliau selalu membaca ayat-ayat sakinah. Yang tadi saya bacakan itu ayat-ayat sakinah juga, ya, itu bisa dijadikan doa. Ya, nanti saya akan tulis di deskripsi apa saja sih ayat-ayat sakinah, itu bisa dijadikan doa ketika kita dalam keadaan gelisah. Nah, seperti itu, ya. Karena Al-Qur'an itu pun, ya, dalam bahasa lainnya Al-Qur'an adalah doa. Al-Qur'an asyifa, obat, penyembuh. Penyembuh hati yang luka, penyembuh hati yang gelisah, penyembuh hati yang cemas. Seperti itu. Ya, jadi sakinah itu enggak hanya dalam rumah tangga, segala aspek kehidupan diri kita sendiri, ya. Di dalam hati kita itu memerlukan sakinah, ketenangan. Coba kalau misalnya kita enggak mendapatkan sakinah itu, kita enggak bisa menggapai sakinah, yang ada hati kita selalu gelisah, cemas, ya. Kalau seorang sudah berada dalam kondisi kecemasan, kegelisahan yang akut, maka ini akan menjadi suatu penyakit, ya. Enggak hanya penyakit mental, bisa jadi penyakit fisik juga, ya, karena saling berkaitan seperti itu. Oleh karena itu kadang-kadang ada seorang yang penyakitnya parah, tapi ketika dia ingin berpikir bebas, dia ingin mendapatkan ketenangan, maka penyakit itu pun tidak dirasakannya lagi gitu. Bahkan bisa sembuh seperti itu, ya. Ada yang mengalami hal kayak seperti itu. Nah, disinilah, ya, yang tadi sudah saya katakan, bagaimana menggapai sakinah. Ya, tadi pertama pengetahuan, kita harus pupuk dulu diri kita ini dengan pengetahuan, terutama pengetahuan ajaran Islam, ya. Yang kedua adalah keimanan, kita harus yakin, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu aliman hakima, ya, Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, dari kedua hal tersebut kita sudah memperoleh ketenangan, ya. Karena ketenangan itu, ya, adalah anugerah dari Allah yang memang harus kita gapai, kita upayakan. Kalau nggak diupayakan ya nggak bisa lah ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk kita nikmati, ya nggak bisa. Ya kita upayakan gitu, ya. Ajaran-ajaran Islam itu kan banyak. Kita untuk diajarkan bagaimana sholat, bagaimana baca Quran, bagaimana berzikir. Nah, itu kan dari kecil kita sudah harus ajarkan kepada anak-anak kita seperti itu, agar mereka mendapatkan sakinah di dalam diri mereka sendiri gitu, ya. Kemudian kalau kita sudah keduanya sudah kita jalani, ya, keduanya hal tadi sudah kita tekuni, maka ketika kita masih saja mendapatkan kegelisahan, bacalah ayat sakinah ini. Jadikanlah dia sebagai doa. Boleh, apa, ya. Kan banyak doa-doa dalam Al-Quran juga. Ada doa minta anak soleh, ada doa minta kebahagiaan, dan ini adalah doa untuk mendapatkan ketenangan. Karena ketika seseorang itu sudah hatinya pada level sakinah, sudah menempati posisi sakinah, disitulah dia akan merasakan kehusyuan dalam beribadah, kehusyuan dalam menjalani kehidupannya, ridho dalam kondisi hidupnya. Dia ridho sama hidupnya. Kalau bahasa sekarang, dia bisa berdamai dengan keadaannya, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa berdamai dengan lingkungannya, seperti itu. Dan dia juga introspeksi diri, dia akan selalu melihat ke dalam diri, gitu loh. Dia selalu introspeksi diri, ya. Ketika orang sudah introspeksi diri, itu artinya dia dalam proses mencari keseimbangan antara akal dan pikiran, seperti itu. Baiklah, sahabatku sekalian, mungkin cukup sekian, ya. Semoga saja bermanfaat. Anda jangan cukup di sini saja mendengar video saya. Banyak sekali ustadzah-ustadzah yang lain, ya, bisa Anda saksikan, bisa Anda simak gitu, ya.
Semoga video saya bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum saya tunggu, oke? Nah, semoga berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you again.